Episode 29. Untuk beberapa hari kamu menjalani kehidupanmu cukup damai, karena Jungkook sudah 4 hari lebih tidak datang menemuimu. Mungkin kini dia sudah sadar kalau kamu tidak akan kembali padanya, meskipun Jungkook melakukan apapun yang bisa kembali padamu. Siapa yang datang menemuimu pagi-pagi? Tayamu heran. Sebuah kotak kecil yang terbungkus rapi. Kamu pun membawa kotak itu ke dalam ruanganmu. Penasaran apa isi kotak itu? Kamu membuka kotak itu perlahan-lahan hingga di saat kotak tersebut nampak isinya. Di dalam kotak itu terdapat boneka yang sudah Tentu saja kamu sangat terkejut melihat isi di dalam kotak tersebut. Cukup penasaran siapa perempuan yang ingin bertemu denganmu dan menitipkan kotak dengan boneka teror itu. Seperti seseorang sedang menerormu. Kamu tidak akan mencurigai Jungkook karena kamu cukup mengenalnya kalau dia akan melakukan hal seperti ini padamu. Kamu tidak bisa menebak siapa wanita yang sudah melakukan ini padamu, karena satu-satunya wanita yang nekat melakukan hal ini hanya Naya. Tapi Naya kini sudah tiada. 3 hari berlalu, kamu merasa seperti seseorang sedang memperhatikanmu dan juga mengikuti dirimu. Kamu merasa sangat takut, apalagi orang itu mengikutimu sampai ke tempat tinggalmu. Kamu takut kalau sampai dia tahu di mana kamar apartemenmu. Namun, gedung apartemenmu yang kamu tinggalin itu cukup ketat. Tidak ada sembarangan orang bisa datang ke sana. Di saat malam hari, setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu, kamu pulang dan masih merasakan kalau seseorang sedang mengikuti dirimu. Dengan kakimu yang masih pincang, kamu mempercepat langkahmu dan menghiraukan rasa sakit di kaki dan di lututmu. Dan tiba-tiba seseorang memegang bahumu saat kamu mencoba membuka pintu kamarmu, dan itu membuatmu cukup terkejut. Dan spontan, kamu langsung memeluk Jimin. Jimin yang tidak mengerti, tiba-tiba kamu memeluknya. Ucapmu yang tiba-tiba menangis di dalam pelukan Jimin. Kamu tersadar, gedungmu sedang memeluk Jimin hingga dengan cepat kamu langsung melepaskan pelukanmu itu. Jimin. Kamu mencurigai Jimin tanpa sebab.
masih mengenakan pakaian itu. Ucap Jimin seperti melarangmu untuk tidak melepaskan. Namun tanpa ragu-ragu, kamu langsung membuka jasmu dan kemejamu hingga tersisa-mu saja. Ini pertama kalinya Jimin melihat. Tentu saja dia terkagum-kagum melihat sarang masih tertutup. Jimin menelan ludahnya dan mencoba menahan dirinya untuk tidak macam-macam padamu. Perintah Jimin karena ingin terlalu lama melihat itu, kalau tidak mungkin. Jimin seperti mendengar rintihanmu itu, dan sebenarnya kamu sengaja melakukan itu. Kamu ingin melihat Jimin terganggu atau tidak, dan Jimin terganggu dan suara-suara aneh buatanmu itu. Jimin tetap berusaha untuk fokus pada pekerjaan, hingga di saat dia mencoba memeriksa perkembangan kesembuhan pada, Jimin tidak bisa menahan dirinya lagi. Kamu hanya diam, tidak membalas, dan tidak menolaknya. Hingga di saat tangan Jimin mulai menyentuh, kamu langsung menghentikan Jimin. Perintah perempuan itu pada anak muanya. Entah siapa wanita itu, dan ada masalah apa denganmu, hingga dirinya mencoba menakut-nakutimu, dan juga berencana akan mengirimkan kejutan lagi. Dan sepertinya, dia tidak sangkut pautnya dengan Jimin atau Jungkook. Ucap Jimin merasa bersalah padamu. Kamu juga merasa bersalah karena sudah memancing Jimin. Jimin tidak melanjutkan untuk memeriksamu. Dia meminta maaf padamu berulang kali, dan kemudian pergi dari apartemenmu. Kamu kembali mencurigai Jungkook di balik semua ini. Kamu mencoba berusaha untuk menemukan siapa orang yang mengirimkan kotak itu untukmu melalui kamera pengawas. Tetapi wanita itu memakai masker hingga kamu tidak bisa melihat wajahnya, dan juga cukup sulit mencari informasi tentang siapa wanita itu. Skip, keesokan harinya, kamu bangun dan bersiap-siap untuk ke kantor. Kamu membuka pintu apartemenmu dan melihat ada kotak kecil di depan pintumu. Kamu mencoba melihat ke kiri dan ke kanan untuk melihat siapa yang mengirimkan kotak itu untukmu. Dan betapa terkejutnya, kamu saat melihat foto pernikahanmu dan Jungkook hanya berada di wajah Jungkook. Dan kamu menemukan selembar kertas putih. Aku bersama denganmu. Pria seperti itu, aku akan. Kamu tersadar kalau target orang yang menerormu itu bukan kamu, melainkan dia menargetkan Jungkook. Kamu berusaha menghubungi Jungkook untuk pertama kalinya setelah kamu memutuskan untuk pergi dari rumahnya waktu itu. Tapi Jungkook tidak menjawab teleponmu. Kamu terlihat sangat panik karena takut sesuatu akan terjadi pada Jungkook, hingga kamu menghubungi pengacara Jungkook. Terkejut,